Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Zamrud Mirah Delima, SEMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakiatun Nufus dengan NIM 2021121005 sebagai moderator dan beserta anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Rizka Ardianti dengan NIM 2021121006, dan yang kedua ada Afida Alia Rahma dengan NIM 2021121009. Pada kesempatan kali ini kelompok saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Baik, ada 3 topik yang akan kami bahas dalam bab siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Ini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sistem informasi siklus manajemen sumber daya manusia atau MSDM atau penggajian, dan yang ketiga ada aktivitas siklus penggajian. Siklus manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut dengan MSDM atau penggajian, Human Resource Management atau HRM atau Payroll Cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara aktif. Tugas-tugas yang lebih penting meliputi sebagai berikut. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Yang keempat, kompensasi atau penggajian. Yang kelima, evaluasi kinerja. Yang keenam, mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Tugas 1 dan 6 ini dilakukan hanya sekali pada setiap pegawai. Sementara untuk tugas 2 sampai tugas kelima dijalankan berulang-ulang selama seorang pegawai bekerja untuk perusahaan tersebut. Pada kebanyakan perusahaan, keenam aktivitas ini dibagi ke dalam 2 sistem terpisah. Tugas 4, kompensasi pegawai, merupakan fungsi utama sistem penggajian. Sistem MSDM menjalankan 5 tugas lainnya pada banyak perusahaan. Kedua sistem tersebut dikelola secara terpisah. Sistem MSDM biasanya merupakan tanggung jawab dari Direktur Sumber Daya Manusia, sementara pengawas mengelola sistem penggajian. Meski demikian, sistem ERP menggabungkan set aktivitas tersebut. Selanjutnya ada sistem informasi siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Aktivitas-aktivitas terkait MSDM atau informasi mengenai perekrutan, pemecatan, pemindahan, pelatihan, dan sebagainya. Dan kumpulan informasi mengenai penggunaan waktu pegawai yang terjadi setiap hari. Namun, pemrosesan aktual dari penggajian hanya terjadi secara periodik karena di sebagian besar organisasi para pegawai dibayar secara mingguan, ada yang 2 mingguan atau bulanan, bukannya setiap hari. Baik, gambar berikut memberikan contoh sistem informasi manajemen sumber daya manusia dan penggajian yang telah diimplementasikan dengan berbasis database yang terintegrasi. Sistem informasi berbasis database terintegrasi dikenal dengan istilah populer ERP system. Nah, terlihat pada gambar, ini dimulai dari sistem database yang di tengah berbentuk silinder. Di sana terdapat human resource, payroll, team cards, job times, tickets, general ledger, dan lain sebagainya.
Sehingga jika kita lihat ke bawah terdapat inquiries and report, itu terdapat 3 pertanyaan, yaitu payroll and deductions. Yang kedua ada various government reports. Dan yang ketiga ada payroll expense. Payroll and deductions register, various government reports, dan payroll expense hanya tinggal dilihat dari sebuah sistem karena semuanya sudah terintegrasi, terutama dari segi payroll disbursement program. Nah, kita lihat ke sebelah kanannya ada simbol petir EFT. Artinya di sana sudah secara otomatisasi ketika yang namanya sistem diinformasikan kepada bank. Bank harus bisa mengakses sistem yang diberikan oleh perusahaan, sehingga tahu ketika bulan ini berapa bank harus mendispers gaji karyawan secara keseluruhan. Artinya ini adalah satu kesatuan informasi ERP yang sangat baik dan terintegrasi. Database di dalam ERP system menyimpan dan menata semua data dan informasi secara terpusat. Sebagai contoh, terkait dengan sistem penggajian database berisi data karyawan, gaji, jam kerja, kehadiran, dan buku besar umum. Pengguna atau disebut dengan users berinteraksi dengan database melalui berbagai sistem aplikasi yang dirancang sesuai dengan fungsi atau tugas masing-masing. Sebagai contoh, sistem aplikasi dalam sistem penggajian mencakup antarmuka untuk menginput perubahan data karyawan, antarmuka untuk menginput dan merekonsiliasi data kehadiran dan jam kerja, program pembuatan daftar gaji, program pembuatan cek atau daftar transfer, serta program untuk menghasilkan berbagai laporan baik bagi pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya, tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan sebuah organisasi bertanggung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi karena pengetahuan dan kemampuan mereka memengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang diberikan ke pelanggan. Untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem MSDM atau penggajian harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan para manajer untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa banyak pegawai yang diperlukan di sebuah organisasi untuk mencapai rencana strateginya? Yang kedua, pegawai mana yang memiliki keahlian khusus? Ketiga, keahlian mana yang pasokannya sedikit? Keahlian mana yang pasokannya berlebih? Seberapa efektif program pelatihan terkini dalam memelihara dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai? 4. Apakah keseluruhan kinerja meningkat atau menurun? Kelima, apakah ada masalah-masalah dengan perputaran, keterlambatan, atau ketidakhadiran? Database induk MSDM atau penggajian menyediakan berbagai informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Meski demikian, database induk tersebut biasanya hanya memuat informasi deskriptif, seperti pegawai mana yang memiliki keahlian, apa dan siapa yang telah menghadiri berbagai program pelatihan. Meskipun informasi tersebut memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan terkait penentuan staf, informasi tersebut tidak membantu memengaruhi pengetahuan dan keahlian tertentu yang dimiliki para pegawainya. Untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan para pegawai secara lebih efektif, banyak organisasi berinvestasi pada sistem manajemen pengetahuan, atau knowledge management system. Tidak hanya berjalan seperti sebuah petunjuk yang mengidentifikasi area-area keahlian yang dimiliki pegawai individu, tetapi juga menangkap dan menyimpan pengetahuan tersebut, sehingga dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lainnya. Sistem manajemen pengetahuan dapat secara signifikan meningkat
produktivitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Ancaman dan pengendalian. Meskipun sistem informasi berbasis database terintegrasi memiliki banyak keunggulan, sistem ini juga mengundang ancaman dan menjadikan organisasi terpapar pada jenis-jenis risiko tertentu. Berikut ini daftar ancaman-ancaman yang lazim ditemukan dalam sistem IRP pada umumnya serta aktivitas pengendalian yang relevan dengan tiap-tiap ancaman. Ancaman yang pertama yaitu data induk tidak akurat atau tidak sah. Pengendaliannya, yang pertama pengendalian integritas pengolahan data, yang kedua pembatasan akses ke data induk, yang ketiga review perubahan data induk. Ancaman yang kedua yaitu informasi sensitif terungkap tanpa otoritas. Pengendaliannya yaitu pengendalian akses dan juga enkripsi. Ancaman yang ketiga, data hilang atau rusak. Untuk pengendaliannya yaitu prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Ancaman yang keempat, karyawan yang dipekerjakan tidak memenuhi syarat atau tidak jujur. Untuk pengendaliannya yang pertama yaitu sistem pengangkatan karyawan yang ketat, mencakup verifikasi kualifikasi, keterampilan, referensi, dan sejarah pekerjaan pelamar kerja. Yang kedua, pengecekan investigatif latar belakang kriminal pelamar kerja untuk posisi yang berhubungan dengan keuangan. Ancaman yang terakhir yaitu pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk pengendaliannya yaitu prosedur pengangkatan, evaluasi kinerja, dan PHK terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir, selalu mencermati perkembangan hukum ketenagakerjaan. Berikut ini adalah diagram konteks bagian penggajian dari siklus MSDM atau penggajian. Kita lihat ada 6 eksternal entitas dalam siklus penggajian. Pertama adalah Departemen Sumber Daya Manusia. Ini terkait dengan adanya perubahan data gaji. Misalnya, karyawan ada yang istrinya baru saja melahirkan, dan oleh karyawan tersebut si anak didaftarkan untuk mendapatkan tunjangan. Maka kemudian ada perubahan gaji untuk karyawan tersebut, dan perubahan tersebut diberikan ke sistem penggajian. Sistem penggajian nantinya akan ke Departemen Sumber Daya Manusia, memberikan semacam laporan pembayaran gaji untuk masing-masing karyawan. Kemudian dari berbagai departemen ada data tentang waktu dan kehadiran. Ini biasanya terpengaruh dalam sistem penggajian perusahaan yang memberikan tunjangan transport. Kemudian ke government agencies, misalnya adalah ke Dirjen Pajak. Ini akan memberikan tentang laporan pembayaran pajak dan laporan pemotongan pajak PPh 21. Kemudian ke bagian kanan atas ada employees atau karyawan. Payroll system memberikan cek penggajian atau memberikan slip penggajian secara elektronik maupun secara fisik. Kemudian lanjut ke bank. Payroll system akan memberikan cek atau daftar pembayaran gaji ke bank yang akan diteruskan nanti ke karyawan. Dan kemudian untuk bagian perusahaan asuransi. Kalau perusahaan memberikan premi asuransi ke karyawan, akan diberikan ke perusahaan asuransi, misalnya asuransi kesehatan. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Nah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok saya tentang siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.